فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke Al-Bidayah wan Nihayah. Terakhir yang dibahas apakah ya? Ya, oh ya ini lain. Kita sudah mulai masuk ke pembahasan masalah apa itu? Penciptaan langit dan bumi itu ya. Berarti sekarang masuk wa qala ta'ala huwallazi khalaqalakum ini. Oh, ini sudah. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha itu ya. Ayo thayyib. Wa ka'ayyin ini takdirnya adalah wakam. Maknanya adalah wakam kata para mufassirin. Wakam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Ini soal taksir yaitu alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya ayat yang di langit dan di bumi yang mereka lewati. Wahum anha mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling dari itu, sekedar melihat keindahan atau sekedar memikirkan apa yang tidak layak untuk dipikirkan, bagaimana agar tinggal di planet ini misalkan, nggak tahu mau bangun simat kah apa di sana, untuk apa juga udara aja tak ada, malah keluar duit mahal. Bukan memperhatikan tanda kekuasaan Allah di situ. Dan dalam keadaan mereka berpaling, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka itu adalah kaum musyrikin. Nah, ini menggabungkan dua perkara yang nampak bertentangan. Bagaimana mereka berbuat syirik pada Allah namun mereka dikatakan apa? Mereka juga punya keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya sisi kesyirikan dan sisi keimanannya mereka berlainan. Yaitu apa? Kesyirikannya adalah dalam uluhiyah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Sementara sisi keimanannya adalah dalam perkara rububiyah, sebagaimana pendapat jumhur. Nah, dari sini tahulah kita memang tauhid itu mau tidak mau wajib dibagi. Baik, memang ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah dan juga ada asma wa sifat. Kalau tidak maka akan kontradiksi. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah tapi juga dikatakan mereka berbuat syirik? Ini aneh. Sehingga dari sini tahulah kita bahwasanya fikihnya ahlu sunnah itu lebih mendalam daripada fikihnya orang-orang ahlul bidah, kaum musyrikin dan sebagainya itu yang mengatakan tauhid tidak terbagi. Yang ada hanyalah apa? Yaitu rububiyah. Baik. Kenapa? Di sini Allah menetapkan mereka mentauhidkan Allah. Kalau kalian mengatakan tauhid hanya rububiyah, lalu kenapa Allah mengatakan mereka itu musyrik? Bagaimana dikatakan mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan sekaligus mereka menyekutukan Allah dalam rububiyah? Ini mustahil. Berarti apa? Tauhidnya dalam satu perkara, syiriknya dalam perkara yang lain. Yaitu tauhidnya dalam rububiyah, memang mereka meyakini tauhid rububiyah sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, tetapi kesyirikannya adalah dalam uluhiyah sebagaimana juga dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Baik, jadi memang mau tidak mau tauhid bukan hanya satu, memang tauhid itu terbagi-bagi. Kalau tidak maka kalian akan kacau, wahai mungkin siapa tak tahu orang-orang sufiyah kah atau orang-orang asy'ariyah itu. Baik, fa amma qauluhu ta'ala, sisi pendalilan dari ayat tadi apa? Yaitu dalil-dalil yang datang tentang ciptaan Allah di dalam langit dan bumi, apa saja yang Allah ciptakan dan demikian. Kemudian fa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah taala, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian yang lebih keras penciptaannya ataukah langit yang Allah bangun itu? Bagaimana gambaran langit? Yaitu rafa'a samkaha fasawwaha, Allah yang meninggikan bangunannya kemudian dia menyempurnakannya. Sekedar ketinggian aja kita bagaikan apa debu saja dibanding dengan ketinggian langit. Gunung saja kita tak setinggi gunung. Wa aghtasha lailaha, dialah yang melingkupkan malamnya, yaitu malamnya langsung menyelubungi segalanya bagaikan sebuah mantel yang sangat gelap. Wa akhraja duhaha, dan dia pula yang mengeluarkan cahaya terangnya, yaitu di waktu siang. Kita tak mampu apa-apa, tak mampu mengatur.
Oh iya, kalau matahari terlambat kita tak mampu untuk mempercepatnya dan sebaliknya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, itu tadi tentang langit. Sekarang setelah itu yaitu bumi, Allah menghamparkannya. Mungkin ini yang menjadi sisi pendalilan, sisi pembahasan. Kenapa dikatakan bumi ba'da dzalik? Bukankah bumi lebih dulu sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah dibahas oleh Imam Ibnu Katsir? Kenapa sekarang setelah membicarakan langit lalu mengatakan setelah itu bumi? Nah, ini yang memang dibahas juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya dan rerumputannya, mar'a, tempat penggembalaan, rerumputan dan sebagainya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah mengukuhkannya, jibalan rasiyat. Mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Jadi kesenangan untuk kita mungkin secara langsung atau mungkin melalui perantaraan. Kita mungkin tak terlalu menikmati rumput, tapi menikmati tanaman yang lain. Tapi rumput dinikmati oleh ternak, lalu ternaknya kita makan. Maka ini sebenarnya kesenangan untuk kita juga. Baik. Nah, sekarang pembahasannya itu tadi, mana yang lebih dulu? Faqad tamassaka ba'dun nasi bihadhil ayah. Sebagian orang berpegang dengan ayat ini, ala taqaddumi khalqis sama'i ala khalqil ard, bahwasanya penciptaan langit itu lebih dulu, lebih awal, lebih dahulu daripada penciptaan bumi. Fa khalafu sharihal ayatainil mutaqaddimatain, maka mereka menyelisihi dua ayat terdahulu yang jelas. Walam yafhamu hadhil ayatal karimah, dan mereka tidak memahami ayat yang mulia ini. Fa inna muqtadha hadhil ayah, karena tuntutan ayat ini, ayat yang ini tadi, wal arda ba'da dzalika dahaha, Allah tidak sedang membicarakan awal penciptaan bumi, tapi peristiwa yang berikut-berikutnya, yaitu masalah apa itu? Tadhiyah, masalah penghamparan. Jadi Allah tidak membicarakan penciptaan bumi, tetapi penghamparannya. Baik. Wa ikhrajal ma'i wal mar'a minha bil fi'il. Dan jab-jab ini fa inna muqtada hadhil ayah, iya nih ya. Karena sesungguhnya tuntutan ayat ini anna dahyal ardi wa ikhrajal ma'i wal mar'a minha bil fi'il, bahwasanya ayat ini sebenarnya membahas bukan penciptaan tapi membahas apa? Bahwasanya penghamparan bumi dan pengeluaran air dan juga rerumputan dari bumi bil fi'il, secara perbuatan, secara kenyataan. Kalau dalam bahasa, kalau orang Yaman biasa mengatakan fi'lan, yaitu kenyataannya. Ba'da khalqis sama, setelah penciptaan langit. Jadi sebenarnya sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, memang bumi diciptakan dulu, kemudian Allah menciptakan langit, lalu Allah kembali kepada masalah penyelesaian beberapa urusan di bumi, bukan penciptaan tapi masalah penghamparan, pengeluaran air dan rumput dan sebagainya. Wa qad kana dzalika muqaddaran fiha bil quwwah, dan sesungguhnya yang demikian itu telah ditakdirkan untuk bumi, di bumi dengan kekuatan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, Allah telah memberkahi di bumi itu dan Allah menakdirkan di dalamnya aqwataha. Aqwat ini jamak dari qut kan ya, makanan-makanan asasi. Dohirnya itu berarti hayya'a amakinaz zar', yaitu Allah mempersiapkan tempat-tempat tanaman, pertanian, wa mawadhi'al uyuni wal anhar, dan tempat-tempat mata air dan sungai-sungai. Summa, kemudian, lamma akmala khalqa suratil alamis sufli, tatkala Allah telah menyempurnakan penciptaan bentuk dari alam yang bawah, baru bentuknya belum sampai terperinci, wal ulwi, kemudian juga alam yang atas, dahal ard, kemudian Allah mulai meratakan, menghamparkan bumi, fa akhraja minha ma kana
mudaan fiha. Kemudian Allah mengeluarkan dari bumi apa yang telah dititipkan, diletakkan di dalam bumi, di dalam perut-perut bumi itu. Fa kharajatil uyun, lalu keluarlah mata air, wa jaratil anhar, sungai-sungai jaro yaitu apa? Mengalir. Wa nabatati zuru'u wasimar, dan tumbuhlah zuru' yaitu tanaman-tanaman yang pendek itu, yang tak berbatang kalau istilah kita ya, yaitu apa istilahnya, rerumputan, jenis rerumputan itu ya. Berarti masuk di dalamnya adalah gandum dan padi-padian itu. Wasimar, dan buah-buahan. Walihada fassara dahya bi ikhrajil ma'i wal mar'a minha. Maka dari itu Allah sendiri yang menafsirkan. Dahya di sini adalah mengeluarkan, yaitu dengan mengeluarkan air dan juga mar'a, yaitu tempat-tempat penggembalaan darinya. Wa irsail jibal, dan pengukuhan gunung-gunung. Jadi Allah tidak membicarakan penciptaan bumi. Penciptaan bumi sudah sebelum-sebelumnya. Faqal, Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Baik. Wa qauluhu wal jibala arsaha, firman Allah Ta'ala, dan gunung-gunung Allah mengukuhkannya, ay qarraraha fi amakiniha, yaitu Allah menetapkannya di tempat-tempatnya, allati wada'aha fiha, yang Allah letakkan di situ, wasabbataha, dan Allah mengokohkannya, wa akadaha wa attadaha. Akada berarti apa? Sama ya, yaitu mengokoh, menguatkannya. Wa attadaha watid, sama ini pengokohan. Wa qauluhu was-samaa'a banainaha bi'aid. Firman Allah Ta'ala, dan langit kami membangun dia dengan kekuatan, aidin yaitu kekuatan. Wa inna lamusiun, dan sungguh benar-benar kami inilah yang melapangkan, meluaskan langit. Ya, bumi tak ada apa-apanya. Kemudian wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Nah, kalau datang sini bukan dari belakang. Dan bumi kami farasnaha, yaitu kami jadikan dia terhampar, atau farasha, firas artinya adalah hamparan. Farasha berarti apa? Kami hamparkan. Fa ni'mal mahidun, maka kami adalah sebaik-baik yang melakukan tamhid, yaitu apa? Mempersiapkan segalanya. Baik, tamhid artinya tahapan-tahapan, mahidun yang membuat persiapan, tahapan dari apapun yang ada di situ. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu kami menciptakan pasangan-pasangan, masing-masing ada pasangannya. Langit pasangannya adalah bumi, malam pasangannya adalah siang, gelap pasangannya adalah terang, laki-laki pasangannya adalah perempuan, jantan adalah pasangannya betina, kering pasangannya adalah basah, dan seterusnya. Agar kalian memikirkan itu, segalanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Ada juga sebagai tanda kekuasaan Allah, makhluk dia satu, tapi apa? Di dalamnya ada pasangan. Mungkin apa waktunya lain, seperti apa katanya itu yang terkenal itu arnab. Terkadang kalau kata para fuqaha, setahun dia jantan, setahun dia betina, setahun dia haid, setahun dia tak haid. Atau apa? Yang siput sekaligus memiliki dua jenis alat kelamin. Ini betul-betul tanda kekuasaan Allah, merubah apa yang ma'ruf dikenal, menyelisihi apa yang biasa dikenal. Ini tanda kekuasaan. Kemudian bi'aidin ay biquwah, dengan kekuatan, bukan maksudnya dengan tangan. Yang dengan tangan itu makhluk khusus, yaitu Nabi Adam, dan yang Allah kehendaki mungkin apa? Masalah menanam tanaman di surga Aden. Adapun makhluk-makhluk yang lain bukan dengan tangan, tapi dengan aidin artinya kekuatan. Wa inna lamusiun, dan sesungguhnya kami benar-benar kami yang meluaskan, ausa'a. Wa dzalika anna kullama ala ittasa, yaitu segala sesuatu yang tinggi dia semakin apa? Meluas, semakin melapang. Fa kullu sama'in a'la minallati tahtaha, setiap langit itu lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Ya jelas ya, langit 2, langit 3, langit 7 paling atas. Dan secara pendapat jumhur memang apa? Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam, langit atas lebih luas daripada langit bawah.
Karena Syekhul Islam merojihkan pendapat jumhur bahwasanya gimana itu? Memang kita ini dikelilingi oleh langit pertama dikelilingi langit kedua ya, memang lebih luas kan, jadinya memang luas sekali. Baik. Memang ini khilaf dan Allah lebih tahu, dan itu tidak terkait dengan akidah, tak masalah. Masalah bagaimana jadinya bentuknya arsy dan seterusnya itu. Dan apakah bumi bulat ini di luar pembahasan akidah, tak perlu pening, nggak masalah. Baik. Zahirnya Imam Ibnu Katsir beliau merajihkan pendapat Syekhul Islam juga. Wal arsyu a'zamu min dzalika kullihi bikatsir. Dan arsy tatkala dia memang paling tinggi, dia lebih besar daripada itu semua. Masuk akal, dan itu masuk akal, memang makhluk yang paling besar adalah arsy. Allah mengatakan apa? Dzul arsyil azim dan sebagainya itu. Bagaimana kaifiatnya wallahu alam. Thayyib ilahuna wallahu alam.